Hari pertama kuliah semua berjalan dengan lancar. Tessa kembali ke kamarnya dan langsung mandi untuk membersihkan dirinya. Selesai mandi, Tessa yang hanya mengenakan handuk berpikir di kamarnya tidak mungkin ada siapa-siapa. Namun ternyata ada seorang pria yang sudah berada di dalam kamarnya. Pria itu adalah teman Steph yang bernama Hardin. Tessa dengan cepat langsung mengusir Hardin dari kamarnya. Dengan tampang cool, Hardin keluar kamar Tessa. Just not seeing it. Actually, di keesokan hari, Tessa menghabiskan waktu untuk membaca sebuah buku di kafe. Tak lama, Hardin and the gang datang. Hardin yang memiliki wajah tampan sepertinya menarik perhatian Tessa. Tessa mencuri-curi pandang dari Hardin. Ketertarikan itu semakin terlihat saat keduanya saling menatap satu sama lain dari kejauhan. Thank you. Gak kuat ditatap Hardin, akhirnya Tessa pindah ke perpustakaan. Di sana Tessa yang sedang membaca buku didatangi teman sekamarnya yakni Steph. Steph mengajak Tessa untuk ikut bersamanya datang ke sebuah pesta nanti malam. Tidak enak untuk menolak, akhirnya Tessa mengiyakan ajakan Steph. Mereka berdua langsung bergegas kembali ke kamar untuk mempersiapkan diri pergi ke pesta nanti malam. Dengan menggunakan dress merahnya, akhirnya Tessa pergi bersama dengan Steph ke sebuah pesta yang diadakan oleh teman-teman Steph. Di sana Steph memperkenalkan Tessa kepada teman-temannya. Karena mereka adalah anak-anak nakal, kehadiran Tessa yang polos dan lugu tentu jadi hiburan tersendiri bagi mereka. Tessa diminta untuk meminum ciu dan Tessa terpaksa melakukannya. Kemudian mereka mengajak Tessa untuk melakukan permainan Truth or Dare. Awalnya Tessa memilih Truth. Mereka meminta Tessa berkata jujur di mana tempat ia sering melakukan push rank. Namun karena Tessa adalah anak polos yang masih suci, tentu saja ia tidak pernah melakukan dan tidak bisa menjawabnya. Jadi ia memilih kepilihan kedua, yaitu Dare. Saat memilih Dare, Tessa ditantang untuk mencium si tampan Hardin. Hardin pun mendekat. Saat sudah berada tepat di hadapan Hardin, Tessa tidak mau melakukan itu. Ia memilih keluar. Di luar, ia memilih untuk menelpon Noah, kekasihnya. Namun Noah yang mendengar kebisingan pesta marah kepada Tessa tanpa mendengar penjelasan Tessa terlebih dahulu. Makin bad mood nih, akhirnya Tessa masuk lagi ke dalam rumah itu. Tessa masuk ke sebuah kamar. Di sana ia membaca sebuah buku. Tak lama Hardin datang. Hardin menanyakan apa yang Tessa lakukan di kamarnya. Tessa bingung harus menjawab apa. Pada ujung-ujungnya sih Hardin menagih ciuman yang harus dilakukan Tessa. Mereka berdua kembali mendekat dan Riza, what are you doing in my room, Tessa? Tessa pergi tanpa memberikan ciuman kepada Hardin. Begitulah malam itu berakhir. Di hari berikutnya, seperti biasa, Tessa kembali mengikuti mata kuliah di kampusnya. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya, kali ini sepertinya Hardin sudah mulai terpikat dan penasaran nih dengan sosok Tessa. Siapa sangka pria tampan nan bangor mengikuti mata kuliah yang sama dengan Tessa. Hardin yang mencari perhatian Tessa sengaja beradu argumen dengan Tessa. Love is just a transaction. yes, Miss Young, Tessa, that a woman of that era would have the strength to reject our... Not satisfied with her life and is looking for excitement wherever she can get. Hal itu tentu saja membuat Tessa kesal. Tessa mencoba memperingati Hardin bahwa dirinya sudah memiliki pacar. Akan tetapi Hardin nampak tidak peduli akan hal tersebut. Pada malam hari, Tessa mengantar Steph ke sebuah tempat tato shop. Di sana mereka berbincang-bincang. Dari perbincangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Tessa memiliki kehidupan yang sangat diatur oleh ibunya. Bahkan perihal laki-laki saja nih, Tessa sama sekali belum pernah berkencan dengan pria lain selain Noah. Noah dan dirinya sudah bersama-sama sejak kecil. Karena itulah ia tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Kebayang dong bagaimana kehidupan Tessa ini cuy. Di keesokan hari, Tessa yang hendak membeli kopi tak sengaja melihat keberadaan
dan Hardin yang juga ada di kafe tersebut. Hardin yang melihat Tessa langsung menghampiri Tessa. Hardin meminta maaf atas apa yang telah ia perbuat selama ini. Sebagai permintaan maafnya, Hardin berniat mengajak Tessa ke suatu tempat. Mulanya Tessa menolaknya. Tessa berjalan ke arah pintu keluar dan karena terbayang wajah tampan Hardin, akhirnya Tessa berubah pikiran. Tessa akhirnya pergi bersama dengan Hardin. Mereka menuju ke suatu tempat. Setelah melakukan perjalanan, mereka terhenti di tengah hutan. Hardin mengajak Tessa berjalan dan ternyata Beautiful. Hardin mengajak Tessa ke tempat favoritnya, yakni sebuah danau. Mereka berenang di danau tersebut sehingga kedekatan semakin terjalin di antara keduanya. Dalam situasi di tempat sepi berduaan itu, mereka akhirnya saling bertukar jigong. Namun saat akan berlanjut ke tahapan lebih bawah lagi nih, Hardin yang menyadari bahwa Tessa belum tersentuh sedikit pun mengurungkan niatnya. Cewek itu dijaga cuy, jangan dirusak woi. Kemudian mereka pergi ke sebuah restoran untuk makan. Saat sedang asik mengobrol, mereka didatangi oleh teman-teman Hardin. Hardin yang malu menunjukkan kebersamaannya dengan Tessa langsung mengajak Tessa pergi. Tessa tidak terima dong dan terjadi perdebatan di antara mereka sehingga Tessa yang kecewa pergi meninggalkan Hardin. Siapa nih di sini yang malu ngenalin pacar kalian ke teman kalian? Setelah dikecewakan oleh Hardin, Tessa kembali ke pelukan Noah. Nah, untuk manas-manasin si Hardin, Tessa sengaja mengajak Noah ke acara kampusnya. Di sana Tessa mengenalkan Noah pada teman-temannya. Hardin tentu terlihat cemburu. Akan tetapi lagi-lagi teman Hardin tidak henti mengerjai kepolosan Tessa. Hardin yang melihat Tessa dikerjai tak terima. Dia langsung membaku hantam temannya sendiri. Setelah acara itu selesai, Tessa menghabiskan waktu bersama Noah. Kebetulan malam itu Noah akan menginap di kamarnya. Saat Noah sudah tertidur, Tessa mendapatkan telepon dari Landon untuk segera datang ke rumahnya. Tessa langsung mendatangi rumah Landon. Terlihat rumah itu sudah berantakan akibat dari Hardin yang mengamuk. Tessa menghampiri Hardin, namun Hardin justru melemparkan botol minuman. Tessa yang hendak membersihkan pecahan botol melukai tangannya sendiri. I can get it. Damn it. Come with me. Hardin langsung membawa Tessa ke kamar untuk mengobati luka. Tak hanya mengobati luka, ketika cowok plus cewek nih berada di sebuah kamar, ya kalian udah tahu mereka pasti ya gitulah pokoknya. I don't think that is how I feel anymore. Terbawa suasana, Tessa terbangun di pagi hari. Tessa langsung bergegas kembali ke kamarnya. Noah sudah menunggu Tessa. Noah menanyakan kemana aja Tessa pergi semalam. Tessa mencoba menjelaskan, namun karena keberadaan sosok Hardin, Noah pun langsung paham dan pergi dengan penuh kekecewaan. Mereka pun di sini udah putus cuy. I don't believe this. No, I'm confused. I'm so sorry. Setelah putus dari Noah, Tessa sedikit mengurung diri untuk beberapa hari. Setelah beberapa hari itu, ia sadar bahwa ia butuh digali dan tidak mungkin berlama-lama ngejomblo dong. Akhirnya ia nekat menemui Hardin di rumahnya. I didn't expect to see you. Kini hari-hari Tessa diisi dengan kedekatannya bersama Hardin. Mereka selalu bersama menghabiskan waktu baik di kampus maupun di kamar. Any idea how beautiful you are right now?
Hingga suatu ketika saat mereka berada di kamar Tessa, mereka hendak melakukan servis rutin. Namun tiba-tiba muncul ibunya Tessa. Sontak mereka pun merasa terkejut. Ibunya Tessa benar-benar terlihat kecewa dengan perubahan sikap Tessa. Can we talk about this outside, please? Please? Right now? And after all this work, you're gonna break up with this boy. Ibunya yang kecewa meminta Tessa untuk memutuskan hubungannya dengan Hardin, atau jika tidak nih, hubungan Tessa dan ibunya tidak akan pernah membaik. Entah mengapa saat itu Tessa lebih memilih Hardin daripada ibunya. Ibunya pulang dengan penuh rasa kekecewaan. Tessa mulai jadi anak durhaka. Singkat cerita, hari demi hari kini dilalui Tessa bersama dengan Hardin. Mereka pun tinggal bersama untuk melakukan mabar kapanpun mereka mau. Ya, inilah namanya sedang jatuh cinta. Suatu malam Hardin mengajak Tessa untuk datang ke pesta pernikahan ayahnya. Di sana Hardin terlihat sangat membenci ayahnya. Hardin menceritakan alasan dirinya membenci ayahnya. Itu karena ayahnya meninggalkan ibunya yang sedang sakit dan memilih mabuk-mabukan di bar, sehingga Hardin harus kehilangan ibunya. Tessa mencoba menenangkan Hardin dengan mengajaknya berdansa. Karena mesin sudah panas saat berdansa, pemanasan pun berlanjut di kamar. Kali ini mereka melakukan hal yang sering dilakukan kendaraan, yaitu servis rutin kembali cuy. Di lain hari, salah satu teman Hardin yang bernama Molly mendatangi Tessa. Molly yang cemburu dengan kedekatan Tessa dan Hardin akhirnya memberitahukan bahwa sebenarnya niat Hardin mendekati Tessa hanya demi taruhan semata, karena Hardin tak terima Tessa dahulu menolak ajakan ciumannya pas awal-awal mereka baru ketemu. Tessa mulai kepikiran dengan perkataan Molly, terlebih lagi saat Tessa memergoki chat pada HP Hardin. Terjadi perdebatan di antara mereka yang dimana Hardin memilih pergi meninggalkan Tessa. Where are you going? Out. What's going on? Of course I do. Then what's the problem? Tessa mencari keberadaan Hardin. Ia mendatangi kafe tempat Hardin dan teman-temannya nongski. Di sana Hardin menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi awal mulanya Hardin memang berniat mendekati Tessa karena rasa penasaran aja. Namun setelah mengenal Tessa lebih dalam, rupanya Hardin benar-benar jatuh cinta. Tessa masih saja sangat kecewa dan pergi meninggalkan Hardin. Setelah dikecewakan Hardin, Tessa kembali ke pelukan ibunya. Ia meminta maaf kepada ibunya, begitu juga kepada Noah. So how come you're back? Any of this coming? You're like we change and we discover who we are. Setelah semua kejadian itu, Tessa memulai hidup barunya tanpa Hardin. Hingga tak terasa 1 semester sudah terlewati. Tessa kembali mendapatkan surat dari Hardin. Isi surat itu mengungkapkan tentang perasaan Hardin dan juga ajakan untuk kembali bertemu di danau. Karena masih ada sisa perasaan dan pastinya nih tobat maksiat. Akhirnya Tessa menemui Hardin di tepi danau. Oke cuy, begitulah kisah gadis polos yang sama sekali tidak tahu tentang kejamnya dunia luar. Baru memasuki kuliah, akhirnya ia bertemu dengan anak-anak berandalan yang pada akhirnya menemukan cinta pada hati si gadis polos itu. Karena cinta, kesucian pun sirna. Gadis polos itu berubah menjadi gadis pecandu pusreng yang akhirnya mengecewakan ibunya. Menjadi anak durhaka, ujung-ujungnya gadis itu pun harus menerima kenyataan pahit, yang dimana si pria yang ia cintainya tersebut hanya mempermainkannya dengan menjadikan bahan taruhan. Namun di akhir cerita kita diberitahu sepertinya gadis ini akan bermaksiat kembali bersama pria yang sudah melukai hatinya.